Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dan 4 rekan saya. Saya Dewi Astagina. Saya Novati Alexandra. Saya Ita Anita. Saya Siska Puspita. Kami di sini akan mempresentasikan dinamika Indonesia pada masa Orde Baru. Pembahasan dinamika ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, rehabilitas ekonomi, implementasi pembangunan pada masa Orde Baru. Dinamika ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Keadaan ekonomi yang makin memburuk berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok minimnya ketersediaan barang. Kondisi inilah yang berupaya diperbaiki oleh pemerintah Orde Baru sejak awal masa pemerintahan. Rehabilitasi ekonomi. Kondisi perekonomian yang terpuruk pada masa pemerintahan sebelumnya mendorong pemerintah Orde Baru berupaya memulihkan keadaan. Inflasi dan utang luar negeri menjadi permasalahan ekonomi yang harus segera dipulihkan oleh pemerintah Orde Baru. Upaya pemulihan tersebut diperlukan untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru melaksanakan kebijakan rehabilitasi ekonomi. Untuk melaksanakan rehabilitasi ekonomi, Presiden Soeharto membentuk staf pribadi sebagai penasihat ekonomi. Staf tersebut terdiri atas para ekonom Universitas Indonesia UI, yaitu Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Muhammad Sadli, Ali Wardana, dan saya Broto untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Upaya-upaya mengatasi masalah utang. Presiden Soeharto menyadari permasalahan utang menjadi elemen penting dalam upaya menata kembali perekonomian Indonesia. Pada saat bersamaan utang luar negeri Indonesia juga sudah memasuki jatuh tempo. Kondisi demikian mendorong pemerintah Orde Baru melakukan perundingan terkait waktu pembayaran melalui diplomasi ekonomi ke Prancis, Paris dan Inggris. Bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF). Pemerintah Orde Baru menyadari pentingnya suntikan dana untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF). Kerjasama ini sekaligus menjadi upaya pemerintah Orde Baru mengembalikan kepercayaan negara-negara asing agar bersedia menanamkan modal di Indonesia. Sebagai anggota IMF dan Bank Dunia, semua transaksi ekonomi yang dilakukan di Indonesia harus dilakukan secara internasional. Pengakuan ini penting karena apabila transaksi keuangan tidak diakui oleh negara lain, Indonesia tidak dapat melakukan impor. Setelah resmi menjadi anggota IMF, Indonesia mendapat bantuan dana sebesar $174 miliar. C. Membuka kesempatan berinvestasi di Indonesia. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam rehabilitasi ekonomi adalah memberi kesempatan bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PM. Implementasi pembangunan pada masa Orde Baru. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berdasarkan pada trilogi pembangunan yang mencakup aspek-aspek berikut: A. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. B. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. C. Pemerataan pembangunan
dapat diberdayakan untuk membangun suasana dan prasarana republik seperti jalan dan jembatan. Sosial dan pendidikan. Sosial, kebijakan pembangunan di bidang sosial pada masa Orde Baru bertujuan meratakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini diimplementasikan melalui program transmigrasi. Program transmigrasi mulai dicanangkan pada Pelita L dengan pemerataan penduduk. Diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat merata. Program transmigrasi dilaksanakan dengan memindahkan sekelompok penduduk yang bertempat tinggal di daerah padat penduduk seperti Jawa, Madura, Bali, dan Lombok ke beberapa daerah Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau lain dengan tingkat kepadatan populasi minim, tetapi memiliki sumber daya alam potensial. Dengan demikian, program transmigrasi bukan hanya berfokus pada pemerataan penduduk, tetapi juga mengembangkan daerah produksi di luar Pulau Jawa. Di bidang pendidikan, pemerintah Orde Baru menggencarkan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia tersebut salah satunya difokuskan pada pendidikan tingkat dasar dan menengah. Kebijakan pemerintah tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang belum mengenyam pendidikan formal. Selain itu, fasilitas pendidikan masih tergolong minim. Kebijakan tersebut ditunjukkan dengan memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah untuk memperoleh pendidikan. Di bidang kesehatan, dalam bidang kesehatan, kebijakan membangun pemerintah Orde Baru diimplementasikan dengan program keluarga berencana atau KB dan kesehatan masyarakat. Program KB dikoordinasi oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, ditujukan untuk menelan laju pertumbuhan penduduk guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi KB pada masa pemerintahan Orde Baru sangat masif dilakukan melalui media televisi. Pada 1970 sampai 1980-an, TVRI secara intensif menyosialisasikan program KB melalui acara berita ataupun acara hiburan. Keberhasilan program KB yang dilaksanakan di Indonesia mendapat pujian dari UNICEF karena dapat menelan angka kematian HI sejalan dengan program KB. Program kesehatan masyarakat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program kesehatan masyarakat diimplementasikan dengan mengaktifkan kembali pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang sebelumnya telah digagas oleh Dr. J. Ray Mena dan Dr. Patah melalui konsep Bandung Plan pada 1951. Selain itu, pembentukan pos pelayanan terpadu atau posyandu dikembangkan melalui 5 program, yaitu kesehatan ibu anak atau KIA, keluarga berencana atau KB, peningkatan